Selamat datang di presentasi kami. Nama saya Timothy dan ada kawan kelompok saya namanya Heskia. Kami dari Universitas Pelita Harapan. Kami akan mempresentasikan tentang VRAN, UX Analysis Presentation. Oke. Di dalam presentasi ini kita akan menjelaskan 5 bagian. Bagian pertama adalah introduction, 2 competitive analysis, 3 feedback survey, 4 hasil analisis, dan 5 kesimpulan. Kita mulai dari introduction, VRAN. Berikut adalah logo VRAN, Electric Motor Bike Sharing. VRAN itu merupakan aplikasi layanan penyewaan motor listrik sharing pertama di Indonesia yang legal untuk dikendarai di jalan raya dan sudah berdiri dari tahun 2019. Dari segi harga penyewaan motor listrik di aplikasi VRAN tergolong sebagai harga yang sangat terjangkau untuk disewa oleh banyak kalangan manusia di Indonesia. Tujuan dari aplikasi ini dibuat juga sangat baik untuk memberikan layanan penyewaan motor yang ramah lingkungan, sehingga masyarakat di Indonesia menjadi lebih peduli dengan lingkungannya. Ya, dan berikut kita masuk ke dalam kategori kedua, yaitu competitive analysis. Berikut merupakan kompetitor dari VRAN, yaitu ada Migo yang merupakan electric motor bike sharing dan Grab Wheels yang merupakan electric scooter sharing. Berikut Migo yang perbandingan antara VRAN, Migo, dan Grab Wheels itu VRAN itu memiliki inovasi baik ramah lingkungan, harganya terjangkau, bisa menyewa harian, mingguan, atau bulanan, lalu sistem sewa bisa offline. Sedangkan Migo itu harganya terjangkau, inovasinya juga satu visi dengan VRAN, ramah lingkungan, dan dapat menggunakan pay later. Lalu Grab Wheels itu inovasinya juga baik, ramah lingkungan, harga terjangkau, penggunaan aplikasinya jelas, dan juga lokasi penyewaan cukup tersebar luas. Namun kekurangannya dari VRAN itu adalah lokasi penyewaan belum tersebar luas, aplikasinya pun juga belum dikenal banyak, lalu tidak dapat menggunakan pay later mungkin untuk orang yang membutuhkan, lalu tidak dapat fitur kupon atau rewarding. Lalu ada Migo, kekurangannya itu tidak dapat menyewa harian atau mingguan atau bulanan, lalu penggunaan aplikasi terbilang cukup sulit dimengerti, dan tidak dapat melakukan pembayaran offline, tidak seperti VRAN dan Grab Wheels. Lalu Grab Wheels juga pembayaran menggunakan OVO, karena mereka dari grup OVO ya, grup LiPo. Lalu tidak dapat menyewa harian atau mingguan atau bulanan, tidak dapat melakukan pembayaran offline atau di luar aplikasi, dan tidak dapat menggunakan pay later. Oke, kita masuk ke kategori selanjutnya, yaitu feedback survey. Berikut adalah hasil feedback dari survei yang kita sebarkan. Di sini ada 4 gambar bisa dipelajari, lalu ada gambar-gambar selanjutnya, ada total yaitu 15 gambar. Oke, kita masuk ke kategori 4, yaitu hasil analisis. Oke, ini merupakan hasil analisis, kita bagi jadi 4: psychology, usability, design, dan copywriting. Dalam psychology, data survei kami yang kami dapat tentang psychology dapat disimpulkan bahwa banyak responden yang sudah mengetahui tentang aplikasi VRAN dan juga sudah tertarik menggunakan aplikasi VRAN setelah mengisi survei-survei yang diberikan. Responden juga sangat familiar dan tidak merasa kesulitan dengan komponen yang ada di dalam aplikasi VRAN seperti icon button dan lain-lain. Yang berarti bahwa komponen-komponen yang ada di tampilan VRAN itu mengikuti standar aplikasi yang ada dan sebar luas. Responden juga merasa tidak ada hal baru yang didapatkan di aplikasi VRAN atau hal-hal yang mereka belum ketahui sebelumnya. Dari data survei yang didapatkan, meskipun para responden tertarik jika ada fitur rewarding yang bisa ditetapkan dalam aplikasi VRAN. Lalu dalam usability, dari survei yang kami dapat tentang usability, dapat disimpulkan bahwa rata-rata responden mengerti dengan mudah tentang penggunaan aplikasi dan juga adanya fitur-fitur bantuan yang sangat membantu responden untuk mengerti tentang pemakaian aplikasi. Lalu kita masuk ke dalam desain.
Dari data survei yang kami dapat tentang desain aplikasi dapat disimpulkan bahwa rata-rata responden menyukai desain aplikasi VRAM. Penggunaan warna, fungsi, serta icon juga sangatlah konsisten. Selain itu, tombol yang dapat dipencet atau tidak juga cukup jelas perbedaannya. Desain aplikasinya menarik. Lalu kita masuk ke dalam kategori copywriting. Dari data survei yang kami dapat mengenai copywritingnya, dapat disimpulkan bahwa pemilihan font dalam aplikasi cukup baik dan bahasa yang digunakan itu mudahlah dipahami dan juga mudah dimengerti sehingga menjawab ketidaktahuan responden. Kita masuk ke dalam kategori terakhir yaitu kesimpulan. Jadi kesimpulan yang kita dapatkan, VRAM merupakan aplikasi yang sangat inovatif dalam perkembangan penyewaan kendaraan. Saat ini apalagi VRAM memberikan layanan penyewaan dengan harga dan yang terjangkau dan juga menggunakan kendaraan yang ramah lingkungan dan juga banyak keunggulan-keunggulan yang bisa didapatkan jika dibandingkan dengan kompetitor lainnya. Untuk kedepannya, jika aplikasi VRAM melakukan pemasaran dengan baik, tentu maka aplikasi ini akan sangat berkembang dan dikenal oleh banyak orang, apalagi jika aplikasi ini tersebut memberikan fitur rewarding yang dapat membuat orang banyak tertarik untuk menggunakan aplikasi tersebut. Oke, sekian dan terima kasih sudah mendengarkan presentasi kami.